Halo semua, selamat datang di channel ini. Hari ini gue lagi di restoran One Pizza yang lokasinya ada di Peak. Dan di depan gue sekarang ini ada bosnya alias pemiliknya yaitu Pak Yohandi Martono. Selamat malam Pak Yohan. Oke, untuk memulai obrolan kita nih ngomongin One Pizza. Pertama-tama saya penasaran nih soal mereknya, nama restorannya tuh One Pizza. Kenapa ada nyelip huruf E, Pak? One Pizza-nya tuh ada pizza. Oh, intinya sih pemikiran pertamanya kita tuh pengennya jualan satu pizza loyang. Itu dihabiskan sama satu orang. Konsep utamanya satu loyang buat satu orang, berarti size-nya kecil gitu? Enggak, waktu itu kita pikir size-nya kayak di Itali, sekitar 28-26 cm, 26-28 buat cm. satu orang? Untuk satu orang. Zaman kita dulu di Australia, kita makan pizza kan kayak gitu ya. Kita kalau ke restoran Itali pesen satu pizza ya makan sendiri. Di Jakarta ya kita mikirnya bisa kali ya pola yang sama, kangen juga sama makan pizza yang kayak di Australia dulu gitu. Dan kita pikir jadi satu pizza untuk satu orang. Gua sama partner gua dua-duanya wibu. Oke. Jadi kita mikirnya apa ya, habis itu kita taruh namanya pikir One Piece. Anime One Piece. Kita dua-duanya suka. Pikirnya kalau One Piece nanti di ini gak ya? Nanti disu gak ya? Udah sensei. Oh jadi diplesetin. Terus gue jujur nggak ngira itu stick. Ternyata tiba-tiba udah jadi logo, udah jadi karakter dan segala macam. Terus itu ya udah. Pak Yohan ceritanya ngerasanya kayak siapa nih? Luffy, Sanji? Enggak lah. Kalau bagian situ mah kita cuma mikirnya memang dari awal konsepnya ya kita pengennya satu orang makan satu pizza ya lanjut aja gitu. Awalnya tuh kenapa bisa kepikiran Pak ada niat gitu mau bisnis restoran, bisnis FB? Apa memang latar belakangnya gimana? Enggak sih. Gua malah dulunya orang HRD. Lamanya paling panjang karir gue di dunia HRD, dari training admin sampai jadi business development manager. Lalu habis di samping HRD itu gue banyak berkecimpung menjebloskan diri, berusaha untuk main-main ke dunia kreatif seperti graphic design, fotografi, videografi dan lain-lain. Mulai bikin roti itu cuma karena awal COVID. Di rumah tuh tadinya kita di apartemen gue ada nyokap mertua itu ikut bantuin tinggal, bantuin ngurus anak dan segala macam. Dan di awal-awal COVID ketika lagi pengobatannya belum jelas dan segala macam, nyokap kena dan lewat. Nah, yang banyak pakai oven tuh gitu nyokap, almarhum nyokap mertua. Jadi pas lagi COVID ya pas kebetulan memang lagi punya waktu. Karena bisnis konsultansi waktu itu ngedrop habis, nggak ada kerjaan buat guanya. Jadi di tengah waktu luang coba-coba. Mending waktu luang ya, emang luang terus kan. Iya. Jadi coba-coba sambil nyoba-nyoba bikin sourdough starternya. Waktu itu masih kembang kempis belum jadi, wanginya juga masih aneh. Intinya dari yang gue pelajarin, telepon temen, telepon ini siapa orang. Dari yang Pak Yohan kayak mulai coba-coba bikin produk gitu, sampai akhirnya bener-bener start launching restoran tuh kira-kira berapa lama tuh? Dari pertama banget bikin sampai kita jualan pizza atau jualan roti. Jualan roti dulu deh. Kalau jualan roti mungkin sekitar sebulan. Oh cepet berarti ya? Tapi itu juga agak aneh, soalnya pas gua pertama jualan tuh sebetulnya nggak berniat jual. Temen gua ada yang bilang dia suka, dia bilang dia mau share ke temennya. Udah gua bikinin amen, gua juga masih latihan. Bikinin ya tiba-tiba dicak transfer. Nih kita ada 3 pertanyaan sekaligus nih Pak. Boleh. Kenapa memilih menunya pizza? Kenapa harus pizzanya itu sourdough? Dan kenapa dengan konsepnya tuh Aicha, all you can eat? Oke. Yang paling gampang dijawab pertama yang sourdough-nya dulu nih. Karena kita bikin sourdough bread sebelum mulai bikin pizza dan lain-lain. Jadi memang yang gue lebih ngerti itu malah bikin produk baker apapun, mau itu pizza, mau itu bagel, mau itu roti apapun, justru yang sourdough. Yang justru menggunakan sourdough starter. Lu nyuruh gue pakai ragi malah sering nggak jalan.
Padahal Serius? asumsinya sourdough lebih rumit ya. Iya, susah banyak ya. yang bilang terbalik kan. Kan bikin starter ya harus dikasih makan. Iya, berapa banyak yang bilang pakai ragi lebih gampang, pakai starter susah. Karena gue mulainya justru pakai starter dan dari awal sampai sekarang pakai starter terus. Malah begitu dikasih vermipan, waktu itu gelagapan gue. Langsung culun. Iya, langsung jadi anak bego. Jadi kayak begitu dipakein, loh kok tiba-tiba udah gendut, loh kok ini kok nggak nge-stretch, loh kok ini nggak bisa resting. Pakai sourdough ya memang kompetensinya sudah di situ. Jadi ya it's a no-brainer untuk bikinnya. Oke, bikin pizza pakai starter. Tapi kenapa cenderung ke pizza bukan bikin bakery gitu maksudnya? Kalau itu tergantung partner lah ya. Oh, Waktu itu kebetulan yang bakery memang udah jalan, tapi ketemu partner 2 orang ini justru memang lebih kliknya ngomongin tentang pizza. Dan mereka pengennya justru pizza dan kopi. Ya udah, jadi daripada kita maksain bikin bakery yang tidak ada orang yang tertarik untuk nginvest ataupun bayarin, siapa tahu ada. Alhamdulillah. Setelah nonton. Mungkin, amin. Untuk IC-nya sendiri kenapa memilih All konsepnya? you can eat-nya kenapa? Karena waktu itu memang kita tuh kalau untuk teman-teman mungkin yang pernah lihat reels-nya, pernah kena FYP-nya segala macam, kita pernah curhat bahwa itu udah hampir bangkrut. Mei itu kalau misalnya kita tidak ada kenaikan penjualan, Juni mungkin kita tutup. Jadi all you can eat itu benar-benar udah kayak last ditch effort Ya, gitu. jurus pamungkas. Bisa dibilang. Yang ngidein juga sebetulnya teman. Pas kita hitung-hitung CO gas kita itu ternyata kita baru rugi, baru nggak ada profit sama sekali. Like literally 0 bahkan minus itu ketika orang mulai makan loyang kelima. Nah, Ya patokannya berarti itu. iya, Loyang. jadi makanya di 5 loyang akhirnya kalau misalnya yang ngikutin kita all you can eat dari awal sampai sekarang ada challenge 5 loyang. Yang bisa challenge 5 loyang kita gratisin sekalian. Soalnya mereka bayar pun kita nggak dapat apa-apa sebetulnya. Ya kalau kita udah nggak dapat duit dari situ juga, Ya. kita Nothing tulus lah kok. rasanya. Ya. Mau sesuatu kan maksud lu apa? Kita bikin challenge aja. Ya. Bisa nggak bikin kita bangkrut kayak? Wah, horor juga nih orang. Nekat. Shock juga gitu kan. Tapi ya udah kalau misalnya menurut dia itu malah bisa jadi konten, itu malah duit, ya gue ngikut karena dia yang lebih ngerti. Anggap aja seru-seruan. Betul. Dan ternyata memang seru. Pak Yohan sebagai owner nih seberapa sering nih standby di restorannya? Saat ini sudah sangat banyak berkurang. Untungnya tim-tim yang di One Pizza orangnya hebat-hebat. Beberapa orang kunci saya itu udah pada mengambil banyak porsi saya. Tapi ya udah kita memang udah mulai ada alih lah ya, ada alih tanggung jawab. Jadi Pak Yohan rencana kedepannya gimana? Maksudnya ada rencananya akan tetap standby untuk tetap mantau datang ke TKP itu atau ada rencana nanti kedepannya rekrut orang supaya bisa ditinggal mungkin Pak Yohan ada sesuatu yang perlu diurus atau mungkin waktu buat keluarga gitu. Mau gimana pun juga sih pengennya mah tetap aja balik lagi memonitor dari jauh ya. Tetap lah ya. Saya- Nggak akan full dilepas itu nggak akan lah ya. Enggak lah, kalau sampai full benar-benar dilepas banget mungkin nanti suatu saat nanti ketika memang ada orang yang sudah bertugas untuk memang memonitor. Selama mengelola One Pizza ini udah lama ya, udah lebih dari setahun lah intinya. 2 tahun lah. Nah, selama ini tuh apa momen tersulit yang pernah dirasain Pak Yohan? Momen tersulit yang gua rasakan paling parah-parahnya itu Februari 2023. Januari Februari itu kacau hancur-hancur. Selama 2 bulan itu ya. Ya, soalnya dari Desember ke Januari itu revenue-nya ngedrop langsung 50%. Pas hilang 50%. Tanpa sebab. Nggak tahu kenapa, nggak tahu apa-apa. Yang dari tadinya kita berpikirnya kalau emang revenue-nya kayak gini, kayaknya bisa deh kita cut back on hours, kita cut back on employees. Ada satu yang akhirnya gue let go. Sisanya kebetulan mengundurkan diri. Oke, sekarang kita mau ngomongin feedback dari tamu nih, feedback dari customer. Apa review terbaik dan terburuk yang pernah didapat One Pizza? Review terbaik kita, sayangnya itu nggak pernah masuk Google Review. Jadi ada satu chef waktu itu, dia orang Itali, kerjanya juga di restoran yang punya restoran Itali juga, jual pizza juga, dan dia datang ke sini waktu kita lagi kita belum viral malah waktu itu dia datang. Jadi kalau nggak salah antara Januari sampai Maret gitu.
Dia datang dan dia bilang, oh ya gue tahu tempat lu dari si ini gitu. Dia bilang kayak dikenalin sama orang, ngobrol dan dia bilang dulu mengingatkan gue sama yang gue makan di tempat di kampung halaman gue. Wih. Dan ini orang Italia. Padahal gue tahu persis bahwa resep yang gue gunakan bukan resep Itali sebetulnya. Nggak otentik. Very not authentic. Tapi dia bilang, I don't know what you did, katanya. Tapi this reminds me of home. Gue bilang, wah gila, that's high praise. Ada blogger yang biasanya muter-muternya di Malaysia, gue baru tahu belakangan. Dia datang bersama pasangannya yang ternyata orang Itali. Ini orang Eropa yang sering muter-muter di sana, tapi udah lama di Malaysia katanya, lagi sering muter-muter di sana, di Malaysianya. Dan lalu lagi main ke Jakarta sama pasangannya orang Itali, duduk makan dan segala macam. Terus mereka bilang, men, kayaknya pizza lu one of the best yang gue makan di Jakarta katanya. Dan gimana ya, buat seseorang yang sebetulnya baru main di dunia F&B waktu itu kayak baru setahunan, baru setahun 2 tahun, it means a lot lah ya. Lumayan bikin terbang lah. Itu sangat bikin terbang. Walaupun nah, yang jeleknya gimana nih Pak? Yang jeleknya, biar fair. Yang review terburuk itu pizza yang keluar kecolongan gosong. Itu mungkin one of the worst yang kita dapat. Dan ini gue jujur sebetulnya bukannya gue terpukul karena gosong ya. Itu reviewnya maksudnya di Google Review apa ngomong langsung apa? Kenanya di Google Review malah. Oh, oke. Wah, dengernya, wah gue bacanya pun udah kayak. Tapi mungkin gosongnya juga agak parah ya. Gosongnya lumayan parah. Difotoin, ditaruh di Google Review bintang 1. Tapi itu kan ini ya. Istilahnya kasih review, misalnya tamu kurang puas terus ngasih review. Yeah. Kalau yang sampai ngamuk ada nggak Pak? Tamu yang misalkan lebay gitu, misalkan ngamuk komplainnya sampai gimana banget gitu. Terus waktu itu Pak Yohan sendiri atau siapa yang ngadepinnya gimana tuh? Ada anak baru yang sebetulnya baru datang, lagi kita bikin jadi host dulu untuk sementara, biar yang lain bisa pada kacar-kacir sana sini. Nah, anak ini lagi ngobrol sama seorang ibu-ibu, terus datanglah nih keluarga yang terutama yang paling kita inget tuh ibunya satu yang ya udah nenek-nenek lah, umurannya, udah punya cucu. Nah, dia datang nyela, langsung bilang, Mas, ini lu kedit katanya. Terus nggak mau nunggu. Jadi itu orang masih lagi ngobrol nih, dia suaranya ya naik aja gitu. Terus tamu yang ditikung nggak risih gitu? Yang ditikung ya, untungnya anak baru ini ya dulu sebenarnya Bu. Intinya masih bisa lah diatur. Yang salah, yang terjadi salahnya ketika dia ngajak ngobrol diurusin terus sampai satu titik dia bilang, oh ini waitlist berapa lama? 1,5 jam, lama banget. Keceplosan lah dia, si anak baru ini mengatakan, oh kalau misalnya take away bisa lebih cepat Kak. Ya udahlah ya, saya lagi di dapur, nggak benar-benar denger itu kejadian. Ketika orang bilang maunya, kalau misalnya denger waitlist lama, habis itu pesen take away cepat, berharapnya kan pengen cepat. Iya. Tapi SOP take away kan kumpulin semua jadi satu, dibungkus baru kasih, ya kan? Benar. SOP take away nggak mungkin kita pisah-pisah, dong. Pasti kita bungkus jadi satu, diikat pakai zip tie, habis itu baru kita kasih. Nah, orang ini entah gimana caranya berhasil membujuk anak-anak di floor untuk mengatakan keluarin lebih cepat. Pizzanya dalam box, dibalikin ke kitchen, dibilang katanya, Pak ini si ibunya minta dibikinin ulang karena katanya datang ke dia dingin. Ini kan yang take away tadi kan. Take away kan kita kumpulin semua dong, kita kasih. Udah gue keluar, gue bilang sama si ibu, Bu, mohon maaf nih Bu, tapi untuk saat ini kalau misalnya untuk dibikin ulang kita nggak bisa, kecuali Ibu mau nunggu masih sekitar 45 menit lagi karena masih banyak yang belum dibikin. Nah, ibunya ngomel-ngomel, bilangnya ya gimana dong, pizza datang ke saya kok dingin. Ibu pesan take away ya Bu. Ketika pesan take away itu kan pasti kita kumpulin semua pesanannya, kita bungkus dan lalu baru kita kasih ke ibu. Intinya gue ngomong baik-baik lah. Sampai di titik dimana dia bilang, enggak, saya nggak terima, saya nggak mau. Saya pokoknya maunya kalau makan pizza itu harus hangat, saya harus panas. Kalau misalnya kayak gini itu saya nggak ketelan katanya.
Di titik itu ya gue nggak bisa kasih solusi lain. Gue cuma bisa bilang, ya udah Bu, ini saya anggap salah kami. Kalau misalnya emang Bu tidak mau terima, saya refund aja duitnya. Kalau pizzanya Ibu mau pulang silakan, tapi uangnya akan saya kembalikan. Jadi di situ pun tapi tetap kekeh. Dia bilang katanya enggak saya nggak mau, saya maunya makan pizza, saya bukan mau uang saya kembali. Saya mau makan pizza yang panas, saya nggak bisa ketelan kalau makan pizza dingin. Ya gue bilang sorry to say nih Bu, tapi untuk saat ini saya nggak bisa panasin, saya nggak bisa bikinin ulang. Ya udah akhirnya gue bilang sebentar ya Bu, saya ambilin uangnya untuk refundnya. Gue ambilin uang langsung selembar 100.000, padahal pizzanya sendiri sebetulnya nggak nyampe segitu. Ya gue kasih 100.000, gue taruh di tray besi yang memang untuk bill. Gue kasih ke dia, habis itu dia ngomel-ngomel, bilangnya di sini nggak sopan, perlakuan macam apa ini. Habis itu dia berdiri keluar, habis itu bilangnya enggak, saya nggak butuh uang kamu, saya nggak butuh refund ini, saya maunya makan pizza. Terima kasih sudah datang Bu, mohon maaf untuk kejadian kali ini. Ya udah dia keluar marah-marah segala macam. Menariknya ceritanya nggak selesai di situ coy. Orangnya setelah keluar si Oma ini kayaknya ngomel sama anak cowoknya. Gua nggak tahu lah ya, anaknya apa menantunya ya, I don't get it. Dia duduk di bar, gua udah samperin, dan orangnya kelihatan banget udah siap nyemprot. Iya, udah mau berantem nih. Udah siap banget berantem adu mulut. Berantem adu jotos sih kayaknya belum siap dia. Tapi kalau misalnya berantem adu mulut udah kelihatan banget siap. Kalau dia merasa banget bahwa kita yang salah. Begitu saya datang, dia Pak, selamat sore, apa yang bisa saya bantu? Terus langsung lah nyemprot, dibilang ini bukan perlakuan yang baik loh kalau bisa seperti ini di restoran, kalian tuh sangat tidak sopan dan ini perlakuan yang sangat tidak profesional. Ya, bisu saya nanya, bagian mana yang kita tidak profesional Pak? Ya, dari mana saya datang ke restoran habis itu kita diusir keluar? Saya nggak ngusir loh Pak. Saya nggak tahu ibu itu ibu atau mertua, tapi ibu datang ke sini menyelak, tidak mau nunggu waitlist. Lalu habis itu pesan take away dengan banyaknya seperti orang all you can eat. Diem orangnya mulai. Nah, karena gue juga udah panas kali waktu itu ya. Gemes. Udah gas terus. Nah, lalu tempat untuk yang lagi waitlist itu malah didudukin. Orangnya pesan take away tapi duduk di tempat orang makan. Lalu pesanan take away-nya dimakan di tempat yang padahal sebetulnya harus dibawa pulang. Udah ugal-ugalan banget lah. Udah kita gas terus nih. Dia kayaknya nggak ngerti soalnya. Dan lalu memesan dessert yang sebetulnya nggak bisa take away tapi dipaksa untuk keluar. Memesan salad yang mestinya dikumpulkan bersama habis mesti keluar duluan. Minuman yang mestinya dibungkus malah mintanya langsung keluar pertama. Pokoknya dia mukanya makin lama makin pucat. Gitu. Mulai ciut. Habis itu begitu kita udah gas seperti itu, baru dia kayak, wah saya nggak tahu sih kalau bagian itunya ya. Ya gini Pak, saya bilang, untuk teman-teman yang belum cobain all you can eat pizza harganya cuma 88.000, ayo datang ke Wawan Pizza. Kalau misalnya ada seseorang datang ke tempat tuh dan habis itu nyelak, tidak mau nunggu, maunya diperlakukan seperti VIP, padahal mereka seharusnya nunggu, harusnya bersabar, mengantri seperti yang lain. Bapak akan perlakukan seperti apa? Nah, di situ mulai diam. Di situ makin diam. Dia mulai mikir. The gear kelihatan mulai klik. Dan habis itu dia akhirnya minta maaf. Ya kita bilang, Pak, saya mohon maaf kalau misalnya dibilang bahwa pizzanya dingin datangnya karena memang kita bikin pizzanya memang cuma bisa segini. Kita juga bukan yang nggak mau siap-siap bahwa viral seperti ini, tapi ya kita memang tidak siap untuk bisa seviral ini. Ini juga kan kita tiba-tiba, kita tadinya cuma berenam, sekarang pun orang baru ber-10 waktu itu kalau nggak salah yang kerja. Intinya kita masih short staff, kita masih lagi mensetrika semua prosedurnya agar bisa lebih cepat dan segala macam. Intinya ini bukan bisnis yang sebetulnya saat ini lagi bekerja streamline, kita bilang. Di situ pun dia bilang katanya ya, tapi kalau misalnya sebagai pebisnis kan kita pasti mesti mikirin Pak gimana caranya memastikan customer satisfaction. Betul, saya itu setuju banget saya itu bagian situ Pak. Tapi kan customer juga datang habis itu juga memperlakukan diri untuk mendapatkan satisfaction-nya kan. Artinya datang untuk berlaku sopan, menunggu, mengantri sesuai peraturan. Bukan datang kucuk-kucuk habis itu membuat keributan. Gue bilang. Bayangin kalau misalnya Bapak
Ini kan anggaplah rumah saya, Pak. Ini rumah saya. Saya membuka pintu untuk orang datang. Tidak melimitasi siapapun mau masuk. Tapi lalu tiba-tiba ada tamu datang masuk ke rumah saya dan memperlakukan tim saya seperti bahkan bukan pembantu, dimarah-marahinnya udah kayak mereka itu slave tak dibayar gitu ya. Lalu habis itu kita diminta untuk memperlakukan dia seperti seseorang yang membayar 100 kali lipat lebih dari Sultan. orang lain. Nah, ya saya masih memperlakukan ibu dengan sangat sopan loh, Pak. Saya bukan ngusir, saya bilangnya bahwa kami tidak bisa saya tidak bisa memberikan solusi yang diminta. Saya bahkan menawarkan untuk refund, tapi ibu tidak mau terima. Uangnya pun tidak saya ambil masuk ke kasir lagi. Uang yang saya berikan balik ke ibu, tidak diterima, dikembalikan ke kasir, lalu saya masukin ke tip jar. Tidak ada profitnya sama sekali yang saya ambil dari pizza yang ibu komplainkan pada saya. Pak, tadi kan ceritanya dari sisi tamu nih. Sekarang dari sisi karyawan nih, Pak. Ya. Ada nggak karyawan yang nggak usah sebut nama? Nggak perlu yang sekarang masih bekerja, mungkin dulu pernah tapi sekarang udah stop. Ada nggak karyawan yang benar-benar nguji kesabaran Pak Yohan? Uji kesabaran gue. Yang kelakuannya, waduh gemesin dah, ajaib deh gitu. Atau so far ya beruntung dapatnya yang baik-baik aja. Kalau dibilang ada yang ajaib mah ada-ada aja ya. Tapi nggak yang sampai bikin nggak emosi. sampai parah gimana gitu. Ada beberapa sebetulnya bisa gue ceritain, tapi gue dibilang absurd ya, memang namanya manusia ya kayaknya. Oke. Menurut Pak Yohan nih, apa yang paling prioritas di One Pizza? Produknya, servis pelayanannya, suasana tempatnya, atau harganya, mungkin promonya gitu. Kalau dibilang prioritasnya yang mana? Harus nomor satu. Jujur rumitnya dunia F&B, semuanya itu harus prioritas. Iya sih, harus komplit. Betul, itu udah paket komplit. Produknya nggak enak, orang nggak balik. Produknya enak, servisnya jelek, mungkin masih balik tapi sesekali. Produknya nggak enak, servisnya bagus, nggak balik juga. Produknya enak, harganya mahal, servisnya jelek, belum tentu balik. Kalau produk ya mau gimana pun juga, it's our pride and joy. Kalau produk nggak enak udah pasti itu number one, lu langsung dicoret orang karena ya pizzanya nggak enak, ngapain balik ke sana. Tempat mau mewah mau enggak, kita mulai kerasa bahwa dengan konsep yang kita coba sekarang, kita ada pizza tendaan, kita mulai merasa bahwa tempat bagus perlu nggak? Perlu kalau memang tempatnya mau lebih spesial. Ya, ambience is part of the triangle, tapi gue makin ngerasa kayaknya when you have good pizza, when you have a normal service, bukan yang kayak Karen yang agak unik gitu. Menurut gue ya ambience itu sesuatu yang people like to pay more of ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mikir bahwa oh ya tempat gue nanti konsepnya tuh tempatnya kayak begini, if you're true, jadi dari semua yang tadi diomongin itu mungkin ambience itu prioritas yang paling belakang. Kalau lu memang punya budget lebih, baru pikirin ambience-nya. Tapi number one itu mikirinnya antara the customer and the product. Gitu sih. Tapi kalau kita bicara soal produk nih Pak, menu favoritnya, best sellernya One Pizza itu yang mana sih? Terus kira-kira kenapa? Apa yang bikin menu itu laris banget? Oke. Kalau best seller, jujur, kita tuh sangat-sangat biasa. Kita tuh jualan best seller kita tuh beef pepperoni. Tapi kalau paling favorit, itu justru gyudon onsen tamago. Ini yang justru bikin beberapa orang datang balik untuk nyari karena tidak ada lagi tempat lain. Unik lah ya, unik, beda sama beberapa tempat-tempat lain yang dimana mereka bikinnya kayak chicken pitmon atau kalau enggak pesto pizza atau mungkin pakai balsamic vinegar dan lain-lain. Kita malah bikin fusion antara Jepang dan Italia gitu. Menunya One Pizza nih, ide resepnya segala macam itu Pak Yohan yang mikirin sendiri atau ada orang lain? Ada. Gua paling mendevelop paling penting itu paling cuma adonan sama saus tomat. Jadi untuk toppingnya tuh kalau begitu ada topping yang itu mulai ada Taruna yang bantuin dari awal. Jadi dia salah satu yang kita rekrut paling pertama.
Bahkan mungkin salah satu yang tanda tangan kontrak juga paling pertama juga dia. Dan banyak menu kita justru sebetulnya ide itu orisinil dia yang menawarkan. Bisa dijelasin singkat aja mungkin Pak Yohan belajar bikin pizza itu di mana sih? Dari mana? Siapa yang Otodidak. ngajarin gitu? Oh, otodidak. Itu saya belajar sendiri. Video Ya. apa buku resep apa gimana? Nggak ada sih, memang kebetulan ada titik di mana saya belajar tentang suatu teori yang membuat saya jadinya ngerti efek dari bahan baku apa, itu efeknya kemana, dan segala macam. Dan mentok-mentoknya membuat saya jadinya bisa bikin resep adonan tepung yang ya bisa saya kontrol gitu. Saya lihat di Instagram One Pizza nih, mungkin yang udah lama sih, postingan lama kan sempat ada postingan tuh ceritanya udah mau bangkrut. Tadi juga Pak Yohan udah sempat cerita ya, ada postingan tuh, wah kita udah parah nih, udah mau bangkrut nih, mau pindah lokasi segala macamnya. Terus kenapa nih ujung-ujungnya yang terjadi ujung-ujungnya tetap lanjut nih Pak di lokasi ini kan Di lokasi ini. pertama katanya mau tutup ya kalau nggak salah. Iya. Pertama katanya mau tutup, terus ternyata nggak jadi tutup, tapi katanya mau pindah lokasi. Ternyata pindah Nggak lokasinya pindah juga. nggak tetap di sini kan. Akhirnya malah buka cabang. Sebenarnya bukan pindah tapi ada resto kedua gitu kan. Kalau mau bangkrutnya ada beberapa nih orang udah nanyain, bahkan kayak Koko Will Kuliner lah ya, datang waktu itu dia bener-bener opening video dia langsung nanya, bro ini gue beneran nanya nih, lu beneran kemarin mau bangkrut? Dikira bercanda ya. Dipikir cuma gimmick, kayak oh ini cuma biar dapat simpati, biar orang klik, biar orang viral. kasihan. Ya biar orang kasihan. I mean it's not a new technique ya. Kalau banyak orang marketing bilang, oh ini paling cuma nyari clickbait dan segala macam. Bukan masalah clickbait, bukan masalah apa, tapi ini fakta gitu. Memang beneran waktu itu udah kacau. Emang beneran. Mau tenggelam di waktu itu. Mau bagaimanapun waktu itu cut expense, penjualannya memang sangat-sangat rendah sampai ya mau gimana pun juga cannot keep afloat gitu. Sampai IC-nya meledak di bulan Juni, Juli, Agustus juga masih lumayan. Agak lain juga sebetulnya Juli itu kan pas lagi lagi hari-harinya anak-anak pada liburan ya ternyata ya. Kita pun juga nggak kepikiran waktu itu. Begitu kita launching pas banget anak-anak liburan dan habis itu pada datang. Wah, rame jadinya. Anak kuliah, anak sekolah, semuanya pada datang, pada pada nyobain All You Can Eat Pizza. Begitu di weekend banyak keluarga-keluarga yang akhirnya pada datang bawa anak dan segala macam, dan mereka bilang dia nih ngeliat kemarin FYP lewat di TikTok saya, lewat di Instagram saya dan segala macam. Dan jujur kata itu semua terima kasih pada mereka. Tapi setelah mulai ramai kan ceritanya nggak jadi tutup nih. Tapi kenapa sempat ngomong mau pindah? Nah, kenapa kita mikir mau pindah? Karena kita merasa sebetulnya salah satu kenapa kita nggak rame itu karena memang lokasi. Ya mau gimana ya, mau gimana pun juga namanya bisnis offline. Salah satu consideration paling berat itu pasti kan location. Ya. Ketika lokasi lu memang sudah ya mulai diragukan, dipertanyakan, ya pasti mikirnya mau pindah gitu. Lalu kenapa akhirnya malah stay? Kenapa tuh? Ya balik lagi terima kasih kepada semuanya yang membantu kita, walaupun bilangnya itu mungkin PT visit ataupun bilangnya mungkin untuk support dan segala macam, kita terima kasih aja sih bahwa akhirnya kita bisa make enough profit untuk bisa consider stay. Jadi begitu diputuskan untuk stay itu benar-benar karena ini kalau misalnya pun kita pindah, kita keluar tuh nggak bakal segini loh angkanya, yang dimana kita bisa keluarin waktu itu dari profit yang sudah didapatkan. Dan kalau misalnya kita pindah, malah mesti kena tetek bengek kayak renov, mesti ganti akte, ke alamat dan segala macam, lali. Intinya malah jadinya hampir kena 2 kali lipat. Begitu kita hitung-hitung dengan matang. By time di 2025 kita baru pindah. Tapi kalau dibilang kita bakal stay nggak di sini nih? Enggak, jujur. Kita jujur merasa bahwa kalau misalnya di peak, sayangnya ternyata bukan tempat untuk kita. Gitu. Ya kita bakal nyari tempat baru. Jadi semua orang yang menawarkan dari kemarin, mau itu via Instagram, DM, mau lewat WhatsApp, mau lewat email, itu semuanya kita cek. Masih dipertimbangkan. Masih semua dipertimbangkan, kita lihat. Mau itu bikin cabang baru, mau itu mungkin mikirnya untuk memang location kita pindah, ya mau gimana pun juga, karena memang ternyata
Di sini kita ngerasa bahwa marketnya tuh volatile gitu. Pak, kan kalau untuk mengurus bisnis nih, mengelola bisnis itu kan apalagi dalam waktu yang cukup lama, itu kan mungkin ada rutinitas yang kayak berulang, kayak misalkan Pak Yohan datang ke restoran, opening ngapain aja, terus mungkin pas sebelum pulang mau closing mau ngapain aja, itu kan ada kayak aktivitas yang ngulang-ngulang lagi, hari ini ngerjain apa, besok ngulang lagi gitu. Bisa sedikit membosankan lah. Tapi ada nggak hal yang buat Pak Yohan tuh ngerjainnya walaupun tiap hari ngerjain nggak pernah bosen gitu buat Pak Yohan? Menariknya malah gue masuk ke dalam bisnis ini, terutama malah di One Pizza malah ya. Yang rutin seperti itu mungkin ketika gue ngerjainnya di roti. Roti buat gue tuh malah bikin adonan, bikin kenapa sourdough malah waktu itu. Sourdough tuh udah kayak terapi buat gue. I find solace in making bread, nungguin dia ngembang, kasih makan dia sehari. Oke. Ya tapi tentunya ketika gue kalau dibilang gue enjoy nggak bikin masak apa segala macam. Jujur kalau gue pribadi sebetulnya enjoyment gue itu dalam membangun bisnisnya. Bukan masalah masak, bukan masalah bikin resep baru dan segala macam. Kompetensi gue yang gue paling banggakan yang dibangun sama orang tua gue dari kecil itu adalah problem solving. So for me, this is like solving a puzzle. Gue mesti cari piece-nya di mana, which one fits where. Oh ini bentuknya sama tapi ternyata warna yang beda. Pak Yohan, ada tips atau pesan nggak nih buat penonton yang mungkin mau coba-coba gitu berbisnis resto, atau mungkin yang udah mulai bisnis resto tapi masih pemula? Apa ya? Kan ceritanya udah senior nih Pak Yohan. Belum lah. Gue masih anak gue kencur nih kalau kayak gini. Baru juga setahun 2 tahun, baru ngerasain valley-nya tuh baru begini, baru naik lagi. Gitu. Belum ngerasain begini lagi. Tapi lumayan lumayan ada pengalaman lah. Apa ya tipsnya? Mungkin gue ada 2 lah ya tipsnya. Yang satu, yang dibutuhkan itu pertama-tama sebetulnya bahkan mungkin bukan kepercayaan diri malah, tapi intinya rasa mau mulainya. Pokoknya start aja gitu ya. Itu pokoknya start aja. Karena at the end of the day, adonan pizza gua pun itu dari awal sampai sekarang udah berubah. Dari yang kita pertama mulai mixing sampai sekarang itu kita udah ganti tiga mixer ya. Seiring waktu berevolusi. Ganti mixer, ganti suhu, ganti cara suhu oven, ganti suhu ruangan, caranya ganti. Intinya we adapt to different circumstances. We try to give the best kind of product yang kita bisa. Jadi jangan nunggu-nunggu. Kata-kata Nike sama Tokopedia itu the best menurut gua. Just do it. Mulai dulu aja. Itu menurut gua the best. Karena lu mau mulainya di gerobak, lu mau mulainya dari depan rumah, lu mau mulainya di resto karena lu punya investor, mau lu punya duit banyak dan habis itu lu main langsung mulai aja, it's the same. Begitu lu mulai ngelangkah, lu pasti akan ngerasakan langkah pertama lu tuh pasti air basah. Pasti mesti mencari solusi tertentu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, menurut gua itu adalah lu mesti merasa bahwa ketika yang lu lakukan ini, itu nggak ada jalan lain. You have to keep doing it. Tahan banting lah. Ya, bisa dibilang mesti tahan banting. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita merasanya selalu kita punya opsi lain, kita akan ngerasa ini nggak jalan. Ya udahlah gue belok. Gitu. Padahal yang mesti dibelokin bukan elunya. Yang mesti dibelokin tuh bersama bisnisnya, disetir. Kalau bahasa startup tuh mesti pivot gitu. Ketika ini nggak jalan, ya cari sesuatu yang jalan, bukan orangnya pergi. Ketika kita jadi pengusaha, sayangnya opsi itu kadang-kadang ada untuk beberapa orang, dan mereka merasa bahwa oh ya ini nggak jalan, faktor ini eksternal nggak bisa, oh faktor ini internal nggak jalan. Jadi ya jadinya alasan-alasan banyak. Lu kalau misalnya mau nanya, sebetulnya One Pizza masih problemnya banyak kan. Lu kalau misalnya mau bilang bahwa gue dalam 2 tahun terakhir ini sebetulnya bisa nggak sih nutup One Pizza, lots of opportunities. Dari duit nggak ada, ngutang, partner mesti masukin baru, kartu kredit kena max limit, wah udah habis deh pokoknya. Alasan tuh semua kalau mau dipakai bisa. Tapi kita bertiga ketika mulai, kita tiga-tiganya udah bilang
kita nggak akan kemana-mana. Komit. We'll do this until the end. Dan kita nggak ada yang bilang kita bakal exit, kita nggak ada yang bilang bahwa this is too hard dan kita mesti ngapain. Our biggest decision waktu itu, the hardest decision itu ketika bulan Mei atau April kita bilang ini kalau misalnya begini terus kayak kita mesti tutup, teman. Ya kita mau nggak mau mesti declare Terpaksa. gitu loh. Tapi itu pun terpaksa karena kita memang udah nggak punya. Bukannya nggak mau tapi memang nggak bisa lagi. Exactly. At that point in time kita ngerasa kita bahwa udah melakukan apapun jurus yang kita punya dan ternyata nggak jalan. So ya anggapannya we have to face the reality gitu kan. Pertanyaan terakhir ya Pak, apa visi atau rencana Pak Yohan buat One Pizza ke depan? Visi rencana buat One Pizza, kita saat ini berpikiran untuk buka cabang lebih banyak. Tapi kita makin ngerasa sepertinya konsep yang seperti One Pizza di Peak sekarang itu kita mulai melihat ada garis ujungnya, garis finishnya, kita mulai merasa dan kita kayaknya saat ini lebih percaya dengan justru konsep yang pindahan gitu. Selain memang lebih duplicable untuk banyak tempat, tapi kita juga ngerasa kayaknya lebih mudah ya menurut kita, lebih casual lagi. Jadi konsep kita di awal untuk datang makan pizza dan lalu habis itu pulang have fun aja sama teman-teman tanpa ada tetek bengek lain-lainnya yang terlalu banyak kayak. At the moment kalau mikirnya visi One Pizza kemana sih ya? Kita mikirnya mau buka cabang lebih banyak. Kita mau bawa apa yang kita suka ini antara saya dan partner-partner yang kita suka pizza, terutama pizzanya kalau kita nyebutnya Indopolitan, bahkan dengan rasa yang sebetulnya orang Indonesia akan suka dan kita mau bawa ke banyak tempat. Gitu sih. Oke teman-teman, sekian obrolan kita nih sama Pak Yohandi. Panjang juga ya. Semoga sih kalian setelah nonton ini jadi penasaran gitu, mau coba mampir lihat langsung restoran One Pizza kayak apa. Syukur-syukur bisa ketemu sama bosnya nih Pak Yohandi. Kalau kalian suka nonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, share ke kenalan kalian, dan thank you yang udah nonton. Bye bye. Gak bisa mereka aja. Susah loh tapi kalau sambil closing Ya udahlah, nanti diusahain. Begitu ngobrol, tahu-tahu ya jadi kayak sekarang. Ini kayak sinetron nih, dapat jodoh di medsos. Lumayan. Sampai sekarang pun banyak banget yang datang Cobain dan lalu bilang saya mau challenge, langsung keluarin 5 loyang. Sekarang malah kalau misalnya saya datang saya malah cuma bikin repot. Nah ini kenapa begini gitu. Mereka dalam hati, aduh di rumah aja lah Pak. Kelihatannya mulai begitu. Dia sepertinya kesana diperlakukan kayak mereka tuh dihina-hina gitu. Ya dibumbuin drama lah. Wah, parah. Dibumbuin banget lah. Besokannya nggak muncul shift. Ya. Hari berikutnya lagi bilangnya bakal muncul, nggak muncul juga. Waduh. Ya udah, kita pikir Dirantai kali itu sama istrinya. Kalau misalnya ada orang begitu dapat isu tertentu, habis itu bilangnya, wow man this is it, masokis banget tuh orang. Freak. Ada aja bocor, ada aja ininya patah, ada aja dia nggak mampet, nggak keluar air. Terkutuk kayaknya. Betul kayaknya. Aduh jangan, dia nanti demam, habis itu nanti dia macet lagi. Bahaya. Kita mesti nangis di jalan tol, lagi sambil nyetir nyanyi Tulus, habis itu teriak-teriak. Kalian bayangin di tenda komplainnya di Google review panas. Men, gue berharap apa? Gue naruh AC. Nyolok di mana AC-nya?